Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita masih pada Al-Madkhal li Kitab Hadil Arwah, pengantar menuju Kitab Hadil Arwah. Jadi keluargaku yang dirahmati Allah, ketika manusia sudah ditimbang amalnya di mizan, kita sudah sebutkan 3 kelompok ya, ada yang tarajjahat sayyi'atuhu ala hasanatihi dan tarajjahat hasanatuhu ala sayyi'atihi. Ada yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya, yakni tasawat baina hasanatihi wa sayyi'atihi. Setelah itu apa yang akan terjadi? Setelah itu adalah marhalah al-ardu al-muzlimah, ya, tempat yang gelap. Ini menuju sirat. Ini marhalah menuju sirat, marhalah yang paling berat. Man najaha minhu najaha. Siapa yang lolos dari marhalah ini, marhalah yang gelap, sirat, maka dia akan lolos sampai ke surga. Man najaha minhu najaha. Siapa yang selamat dari ini, maka dia akan selamat. Nah, al-ardu al-muzlimah, tempat yang gelap. Keluargaku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka manusia setelah ditimbang amalnya, mereka diberikan cahaya. Dong dapat kasih cahaya berdasarkan dong punya amalan. Jadi mereka diberikan cahaya ala qudrati ta'atihi, berdasarkan kadar ketaatan mereka ketika di dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis Ibnu Mas'ud, dan juga ada syawahid yang kuat daripada hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tetapi lafaz yang cukup panjang ada pada riwayat Imam Al-Baihaqi dan mungkin juga ada dalam sunan yang lain, yaitu yajma'un nasu yaumal qiyamah. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, yajma'un nasu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di hari kiamat, ila anqal, sampai pada lafaz fayu'tawna nuru ala qadri a'malihim. Maka manusia akan diberikan cahaya berdasarkan kadar keimanan mereka. Manusia diberikan cahaya berdasarkan kadar keimanan mereka. Tentu yang paling taat ketika di dunia, yang paling terang cahayanya, yang paling besar cahayanya. Faminhum man yu'ta nura mithlal jabali baina yadayhi. Di antara manusia ada yang diberikan cahaya laksana gunung, cahaya sebesar gunung, ya, di antara kedua tangannya. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dzalika, dan di antara manusia ada yang diberikan cahaya lebih besar, lebih terang daripada itu. Wa minhum man yu'ta nurahu mithlan nakhli biyaminih, dan di antara manusia juga ada yang Allah berikan cahaya hanya seperti tangkai pohon kurma yang ada di tangannya, hanya seperti tangkai pohon kurma yang ada di tangannya. Wa minhum man yu'ta duna dzalika biyaminih, dan di antara mereka ada yang lebih sedikit, yang kurang daripada itu. Hatta yakuna akhiru man yu'ta nurahu ala ibhami qadimihi, sampai-sampai di antara manusia ada yang diberikan cahaya cuma pada jempol jari kakinya, pada jempol jari kakinya. Yudhi'u marratan wa yutfi'u marratan. Kadang-kadang cahaya itu juga menyala,
kadang juga padam, ya, redup-redup, ya, seperti kunang-kunang. Wa idza adha'a qaddama qadamahu, kalau cahayanya lagi menyala dia langkahkan kakinya. Wa idza tafi'a qama, kalau cahayanya mati maka dia terdiam, dia hanya berdiri saja. Karena tempat itu tempat yang sangat sangat gelap, ya. Kemudian manusia berjalan menuju sirat. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid ayat 13, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat 13-nya dan ayat 14-nya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menggambarkan, menginformasikan kepada kita bagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik yang ada di marhalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna." Ya, hari ketika orang-orang munafik, baik yang laki-lakinya atau yang perempuannya, mengatakan kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum." Agar kami bisa mendapatkan juga cahaya kalian, mengambil manfaat juga dari cahaya kalian. Maka qila ruji'u wara'akum faltamisu nura. Orang-orang beriman mengatakan kepada mereka, menjauhlah, irji'u, ke belakanglah, cari di sana cahaya kalian. Cari di sana cahaya kalian. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pembatas, menjadikan di antara mereka pembatas yang ada pintunya, ya, yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Di dalamnya, bagian dalamnya juga orang-orang yang beriman, bagian luarnya orang-orang yang munafik. Meminta-minta kepada orang beriman. Mereka minta cahaya yang ada pada orang beriman. Bahkan mereka katakan, "Alam nakum ma'akum?" Bukankah kita dulu bersama-sama? Dulu saya bersama kalian. Orang-orang munafik, ya jelaslah mereka sholat bersama kita, beribadah bersama kita, berada di tengah-tengah kita. Tetapi hati mereka adalah hati nifak, penuh kemunafikan, nifak. Ya, beramal hanya untuk manusia. Beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi musuh di tubuh umat Islam. Maka orang-orang beriman mengatakan kepada mereka, qalu bala, iya benar, walakinnakum fatantum anfusakum, ila akhir ayat. Orang-orang beriman katakan, iya benar, tetapi kalian telah menjerumuskan diri kalian, telah memfitnah diri kalian sendiri, sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan di antara kita. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-ardu al-muzlimah, tempat yang gelap. Belum lagi sampai ke sirat. Masih berjalan-jalan dengan cahaya yang ada pada diri masing-masing. Akan ada 3 golongan yang akan berada di marhalah ini. Sampai siapa-siapa saja mereka yang ada di marhalah al-ardu al-muzlimah ini adalah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketaatan. Yang kedua adalah orang-orang al-mu'min al-'asi, orang-orang beriman tetapi mereka bermaksiat, banyak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah orang-orang nifaq, orang-orang munafik yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hadid. Nah, kenapa di sini tidak ada orang-orang kafir, baik itu musyrik ataupun kafir? Nah, karena hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya At-Takhwif, dalam kitabnya At-Takhfif minan Nar. Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tidak sampai di sirat, tidak sampai di al-ardu al-muzlimah, apalagi sirat. Mereka semua sudah langsung bebas tes ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahihain yang mana diceritakan
manusia saat itu berdiri mengikuti apa yang mereka sembah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan menuju neraka, Imam Ibnu Rajab kemudian mengatakan bahwa fahadzal haditsu sharihun, ini adalah hadis yang jelas fi anna kulla man azhara ibadata syai'in siwa Allah kal Masih wa Uzairin, bahwa siapa yang beribadah menunjukkan ibadah ya secara terang-terangan kepada selain Allah seperti menyembah Isa, menyembah Uzair, ya Yahudi ini min ahlil kitab, fa innahu yalhaqu bil musyrikina fil wuqu'i fin nar. Maka sesungguhnya mereka ini akan bertemu, akan dikumpulkan bersama orang-orang musyrikin di dalam neraka. Qabla nasbi as-sirat, sebelum mereka dibentangkan sirat, sebelum sirat. Jadi mereka tidak mendapatkan sirat, mereka tidak melalui sirat, mereka sudah langsung menuju neraka. Na'udzubillahi minasyirki wan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan kemunafikan. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan pernyataan tegas dari Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwa orang-orang yang syirik ini tidak sampai ke sirat, langsung ke neraka. Syirik yang dimaksudkan di sini adalah mereka ya sembahyang, tetapi menyembelih di kuburan, potong sapi, potong kambing di tempat keramat, potong kambing untuk kuburan sultan, kuburan Syekh Abdul Qadir Jalani atau apa. Ya, sembelihan itu ibadah, menyembelih itu ibadah yang mulia yang Allah syariatkan. Makanya jangan sembelih untuk selain Allah, sembelih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan doa, kita sudah jelaskan, doa ibadah, doa itu ibadah. Jangan kita berdoa kepada selain Allah, berdoa di kuburan, berdoa di kuburan sultan, berdoa di kuburan, berdoa di pohon, berdoa di batu, meminta di tempat-tempat keramat. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti tidak akan bisa lewat sirat, langsung ke neraka bebas tes. Ya, Imam Ibnu Rajab berkata, "An-nasu munqasimuna ila mu'minin ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'a wa musyrikin ya'budu ma'allahi ghairah." Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa manusia umat Islam ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang menyembah Allah dengan sebenar-benarnya peribadatan. Ada yang beribadah kepada Allah, beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Dia sholat hanya untuk Allah, dia menyembelih, dia tidak menyembelih kecuali menyembelih kepada Allah. Dia tidak berdoa kecuali doanya hanya kepada Allah. Orang Islam sekarang nanti hari raya kurban sembelih kambing. Tapi kalau sudah hajatnya terpenuhi, sembelih lagi di kuburan, sembelih lagi di orang tua-tua di mana. Ya untuk tumbal lah, untuk lancar urusan lah. Ini semua tidak selamat sampai ke sirat. Jangankan ke surga, ke sirat saja tidak. Nah, Imam Ibnu Rajab katakan bahwa orang-orang Islam itu terbagi dua. Ada yang betul-betul ibadahnya murni karena Allah, dan ada yang ibadahnya kepada Allah tetapi kepada juga selain Allah. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa fa'ammal musyrikuna, adapun orang-orang mukmin yang syirik, dengar ini. Adapun orang-orang mukmin yang syirik, yang beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain Allah, fa innahum la yamurruna 'ala sirat. Mereka ini tidak akan sampai kepada sirat. Artinya langsung ke neraka. Wa innama yaq'una fi an-nari qabla wad'i as-sirat. Mereka ini jatuh, dilemparkan ke dalam neraka sebelum sirat dibentangkan untuk orang-orang beriman. Orang-orang munafik juga lewat sirat nanti, tetapi mereka juga jatuh. Ya. Orang-orang syirik, orang kafir tidak sampai di sirat. Oleh karena itu, keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita saling mengingatkan, menasihati. Jangan kita lakukan kesyirikan. Jangan, mungkin kita itu ya kebanyakan orang ya mungkin mereka bilang, saya tidak pernah sembelih untuk pohon.
Saya tidak pernah sembelih di kuburannya sultan siapa, tidak pernah. Saya tidak pernah berdoa kepada orang mati, kepada kuburan, saya tidak pernah meminta di kuburan. Mungkin mereka tidak begitu, tapi dalam i'tiqadnya, dalam keyakinannya mungkin masih ada hal-hal seperti itu, masih membolehkan. Suatu saat mungkin dia akan lakukan. Ya, karena i'tiqad, akidah, ini masalah di hati, masalah keyakinan, masalah di hati ini. Biarpun tidak pernah bikin, tapi kalau dalam imannya, dalam akidahnya masih membenarkan, masih membetulkan yang begitu, ini sama saja, dikali nol semua, habis amalan. Jangan untuk masalah akhirat ini kita pakai standar yang tinggi-tinggi. Kita saja untuk dunia ini, kalau kita mau beli motor bekas dengan motor baru, kita selalu mau motor baru, tidak mau motor bekas. Apalagi untuk masalah haknya Allah. Haknya Allah ini ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Haknya Allah. Masa kita tidak mau pasang standar yang tinggi? Ini juga untuk kita juga, untuk keselamatan kita juga. Makanya jangan kita anggap sepele hal-hal yang begini. Jangan minder, jangan malu bicara masalah yang begini, jangan. Karena ini untuk keselamatan, ini surga dan nerakanya kita di sini. Ini saja yang bisa kita saling sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.